Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Thorik Ahmad Thohir. Di sini saya selaku moderator akan membuka jalannya presentasi pada kali ini. Di sini kita akan mempresentasikan tentang isolasi dan identifikasi metabolit sekunder atau glikosida. Untuk kelompoknya sendiri kita terdiri atas yang pertama Denisa Adibah dengan akhiranim 146, lalu ada AA Sudianti dengan akhiranim 147, lalu ada Lestari Asih Istiqomah dengan akhiranim 148, lalu ada saya sendiri Thorik Ahmad Thohir dengan akhiranim 149, lalu ada Zaza Eza Muslimah dengan akhiranim 150, dan yang terakhir ada Safira Nirmala Sali dengan akhiranim 152. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tumbuhan yang diisolasinya itu memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, kelas Angiospermae, ordonya Asterales, famili Asteraceae, genusnya Atractylodes, dan spesiesnya Alancae. Lalu kandungan kimianya yaitu mengandung 1,5% minyak esensial. Bahan utama dari minyak terdiri dari atraktilol, atraktilon, hinesol, beta-eudesnol, atraktilodin, atraetilin, atratilon, atraktilodes, lancea, kaya minyak atsiri yang membentuk 3,5-7% dari rimpang kering dengan atraktilodin, beta-eudesmol, hinesol, elemol, atraktilon, dan beta-selinen. Acinensis dan spesies pengganti lain memiliki sedikit minyak esensial. Next. Lalu aktivitas farmakologinya yaitu secara empiris, Changzu dikatakan berefek pengering lembab, penyehat limpa, penolak angin lembab, terutama dipakai untuk terapi lembab menghambat di tengah, Jawa Tengah, di sumbatan energi akibat angin dingin lembab, bengkak, sakit lutut dan kaki, layu tak bertenaga, rabun senja. Penelitian efek farmakologiknya menemukan berikut ini. Yang pertama, regulasi gerakan gastrointestinal. Ekstrak alkohol Changzu dalam kisaran dosis tertentu dapat meredakan spasme sediaan usus kecil kelinci akibat asetilkolin, namun mengantagonis efek inhibisi motorik usus kecil akibat adrenalin. Yang kedua, antitukak Changzu berefek antitukak menonjol. Changzu berefek inhibisi kuat terhadap tukak ligasi pylorus, tukak akibat ligasi pylorus, dan aspirin. Tukak akibat stres. Kedua jenis Changzu juga dapat menghambat volume getah lambung, keasaman total, daya digestif total, dan ruda paksa mukosa lambung pada hewan tukak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu hepatoprotektor. Changzu dan beta-eudesmol, atraktilol, atraktilon berefek jelas mencegah ruda paksa hepatosit tikus dalam kultur yang diakibatkan karbon tetraklorida dan delta aminogalaktosa. Air rebusan Changzu berefek jelas memacu sintesis protein hati mencit. Dan yang keempat yaitu ada bakteri ostatik, yaitu ekstrak Changzu berefek menghilangkan plasmid R dari S. flexneri yang resisten obat dan mengurangi timbulnya resistensi obat pada kuman. Next. Selanjutnya itu ada glikosida. Glikosida
merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang ditemukan pada beberapa tumbuhan. Berbagai tumbuhan mengandung zat farmakologis aktif, seperti digitalis dari kecubung ungu atau digitalis. Glikosida dibentuk oleh eliminasi air antara hidroksil anomerik dari monosakarida siklik dan gugus hidroksil dari senyawa lain. Glikosida tidak mengalami mutarotasi tanpa adanya katalis asam, sehingga mereka tetap terkunci pada konfigurasinya. Gugus hidroksil pada karbon anomerik dapat mengalami perubahan orientasi dari posisinya. Perubahan ini disebut mutarotasi. Obligasi glikosidik sangat umum dalam jaringan tanaman dan hewan. Banyak glikosida dikenal. Beberapa seperti ouabain atau amigdalin sangat beracun. Lainnya seperti oligosakarida umum dan polisakarida yang ditemukan dalam sel-sel tubuh. Glikosida banyak digunakan sebagai obat. Glikosida ditemukan pada kebanyakan jaringan tumbuhan dengan jumlah yang sangat sedikit. Selain pada sel tumbuhan, glikosida juga terdapat pada sel jamur, bakteri, dan hewan. Glikosida ini dibentuk dari reaksi biokimia yang membuat senyawa yang lebih polar daripada air terlarut dalam molekul. Tanaman dengan kandungan glikosida tinggi digunakan sebagai suatu obat dengan suatu efek terapi karena memiliki efek bioaktif. Glikosida memiliki efek terapi pada dosis yang rendah dan memiliki dosis toksik dengan dosis tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa glikosida ini memiliki indeks terapi yang sempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini merupakan struktur dasar senyawa. Terdapat 10 senyawa, dari 10 senyawa 1 sampai 10 diisolasi menggunakan berbagai metode kromatografi kolom. Di antara isolat tersebut, glikosida sesquiterpenoid baru dan 3 senyawa yang diketahui pertama kali diisolasi dari genus ini. Struktur mereka didirikan oleh 1D dan 2D NMR spektroskopi dan analisis fisikokimia. Konfigurasi mutlak dari satu disimpulkan dengan perbandingan dikroism, melingkar elektronik, eksperimental, dan biotum ECD. Efek antitumor senyawa 1 pada garis sel kanker payudara manusia MCF7. Next. Glikosida terbentuk di alam oleh interaksi dari glikosida nukleotida, uridine difosfat glukos atau UDP gula dengan kelompok senyawa aglikon. Reaksi pembentukan glikosida bersifat reversibel atau bolak-balik. Pada proses pembentukan dan hidrolisis glikosida melibatkan pengaruh enzim yang spesifik. Tahap pertama, jalur pembentuk glikosida melibatkan pemindahan gugus anuridilil dari uridin trifosfat atau UTP ke gula 1-fosfat dengan bantuan enzim uridilil transferase yang mengkatalis reaksi. Hasilnya berupa uridin difosfat atau UDP dan gula. Tahap selanjutnya reaksi dikontrol dengan bantuan enzim glikosil transferase yang melibatkan pemindahan gula dari uridin difosfat ke senyawa aglikon, sehingga terbentuk hasil utama glikosida dan hasil sampingan UDP. Proses pembentukan glikosida dapat dilihat dari gambar reaksi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu sifat fisika dari glikosida. Yang pertama itu glikosida berbentuk kristal atau amorf. Yang kedua, glikosida mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa glikosida khusus memiliki kandungan nitrogen dan sulfur. Yang ketiga, glikosida tidak berwarna. Yang keempat, kelarutan glikosida mudah larut di pelarut polar seperti larut dalam air dan alkohol kecuali glikosida resin. Yang kelima, glikosida tidak larut di pelarut organik nonpolar seperti kloroform atau CHCl3 dan ether. Yang keenam, aglikon larut di pelarut nonpolar seperti benzen atau ether. Yang ketujuh, keberadaan gugus fungsi pada struktur aglikon berperan dalam derajat kelarutannya. Contoh,
tioglikosida larut sebagian di air karena ada ion sulfat. Yang kedelapan yaitu glikosida aktif secara optik dan levorotatory. Selanjutnya itu sifat kimia glikosida. Yang pertama, glikosida bersifat netral dalam reaksi. Yang kedua, glikosida tidak mereduksi larutan Fehling sampai terhidrolisis. Yang ketiga, sifat kimia glikosida mempengaruhi stabilitas ikatan glikosida. Yang keempat, glikosida sangat mudah terhidrolisis oleh asam mineral dan enzim. Yang kelima, glikosida mudah dihidrolisis oleh larutan asam dengan bantuan pemanasan sehingga ikatan glikosida akan terputus. Yang keenam, glikosida dapat dihidrolisis dengan enzim yang ditemukan dalam tanaman itu sendiri. Yang ketujuh, alkali juga dapat memecah ikatan glikosida yang mana degradasi ikatan glikosida bisa terjadi di bagian aglikon atau gula. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu cara isolasi, ekstraksi, dan isolasi. Timbang kering dari A lanse 16 kg dihancurkan dan diekstraksi 3 kali dengan 75% ETOH selama 2 jam di bawah reflux. Setelah pelarut diuapkan, ekstrak tersuspensi dalam air dengan perbandingan 1:1 dan dipartisi dengan petroleum ether, ETOH dan BuOH 1:1 3 kali berturut-turut. Enesan ekstrak BuOH 301 gram selanjutnya difraksinasi dengan kromatografi kolom resin makropori D101, dielusi dengan gradian langka ETOH per H20 V per V untuk menghasilkan fraksi A 67 gram 10% ETOH H20 PDT. B 16 gram 30% ETOH H20 PDTC 28 gram 50% ETOH 20, PDTD 18 gram 70% ETOH 20, PDTE 4 gram 100% ETOH H2HAI. Fraksi D selanjutnya difraksinasi dengan kolom silika gel yang dielusi dengan CH2I2 per CH3OH untuk memberikan FRD1D2 melalui digunakan dengan HPLC dielusi dengan 30% MeOH20, senyawa 11,5 mg dan 1 diperoleh dari FRD1 dan D2 masing-masing fraksi C. Selanjutnya diuapkan dengan kolom silika gel dielusi dengan CH2Cl2 per CH3OH. Untuk didapatkan FRC1C10 fraksi C5 dipisahkan dengan kolom Cepadex LH20 untuk mendapatkan subfraksi. Kemudian di subfraksi ini dipisahkan lebih lanjut dengan HPLC dielusi dengan MeOH20 40% V per V laju air 8 ml per menit untuk menghasilkan senyawa. Next. Senyawa 7, 3,5 mg fraksi C4, C8, dan C9 selanjutnya dikromatografi pada HPLC yang dielusi dengan CH3CN H20 70%, 8% dan CH3OH H20 30% masing-masing untuk memberikan senyawa 6, 50 mg, 26,0 mg, 3, 5,05 mg, dan 9, 10 mg NS C3 dilakukan pada kolom Cepadex LH20 dan HPLC dielusi dengan MeOH H20 45% berturut-turut untuk mendapatkan senyawa 5 mg NS. C7 dipisahkan dengan kolom silika gel dielusi dengan CHCl2 per CH3OH untuk dipecah menjadi subfraksi. Kemudian FRC71 dan C73 dikromatografi dengan HPLC dielusi dengan CH3OH H20 35% dan 20% masing-masing untuk menghasilkan senyawa 8, 13 mg dan 10, 2,3 mg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara identifikasi. Rotasi optik diukur pada polarimeter Anton par MCP 200. Spektrum IR direkam pada spektrofotometer inframerah Bruken IFS 55 dan Perkin-Elmer 100 dengan cakram KBN.
Analisis ESA MS dicapai pada spektrofotometer massa Kirchhoff 6540 UHD akurat. 13 data spektrum CNMR direkam pada spektrofotometer Bruken ARX 400 dan 600 NMR dengan TMS sebagai standar internal. Pergeseran kimia diberikan dalam ppm. Kromatografi HPLC analitik dilakukan dengan DGU 20A3. Detektor LC20AB dan kolom C18 fase terbalik analitik. RP HPLC preparatif dilakukan pada Agela HPQ PO50. Detektornya adalah HPQ UV100 dan kolom C18 preparatif. Kromatografi HPLC semi preparatif dilengkapi dengan LC20AR, detektor SPD20A, dan kolom C18. Resin absorpsi berpori makro D101, silika gel, Sephandek LH20. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.